Ada sukacita? Puji nama Tuhan Bapak Ibu, walaupun agak panas dan sedikit Bapak Ibu, tapi ini merupakan kuasa Roh Kudus supaya iman kita itu semakin menyala. Amin. Setuju Bapak Ibu? Semakin panas, semakin menyala iman kita. Semakin menetes keringat, semakin luar biasa Tuhan memimpin kehidupan kita. Amin. Kalau dingin berarti iman kita itu dingin aja. Semakin panas itu yang saya mau. Kalau boleh di sini semakin panas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan dan pada sore hari ini kita bisa merayakan Natal yang pertama khususnya di gedung ini. Dan kalau kita gereja Amin, ini perayaan Natal yang ketiga kali. Tentu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita ada sampai saat ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada perayaan Natal pada sore hari ini dengan tema yang telah ditentukan oleh PGI, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini Bapak Ibu, mari kita menyaksikan video singkat di depan ini. Ini salah satu keluarga yang sukacita, dia bersama dengan anaknya dan seorang anak yang dalam keluarganya tak ada kedamaian dan sukacita, sehingga ketika ia melihat keluarga yang tadi sukacita, dia sangat cemburu Bapak Ibu, sehingga ketika adiknya datang dia marah, lalu mereka berantem. Dan dia lihat juga papa mamanya di belakang itu Bapak Ibu sedang berantem. Dan anak-anak ini juga sangat tidak menikmati sukacita. Ya, demikian video singkat ini Bapak Ibu.
Di video ini kita bisa melihat bahwa salah satu keluarga yang telah kehilangan sukacita dan kedamaian, di mana tadi kita menyaksikan seorang bapak dan ibu berantem, dan juga anaknya melihat bapak dan mamanya berantem, mereka juga ikut berantem. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin modern saat ini, begitu banyak keluarga yang kehilangan sukacita. Di mana Bapak Ibu, anak-anak itu merasa sendiri, suami istri tinggal serumah tetapi merasa berjauhan. Waktu yang berkualitas semakin hilang. Rumah tangga menjadi tempat konflik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi dengan sukacita Natal membawa kabar gembira bagi kita bahwa Yesus itu lahir untuk menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak kecil yang menuliskan sebuah surat kepada Tuhan menjelang hari Natal. Ia tulis begini, Tuhan, di tahun ini saya tidak mau kado yang indah. Saya tidak mau baju baru, sepatu baru, dan mainan baru. Satu hal yang saya minta Tuhan, supaya papa mama saya tidak berantem lagi, dan supaya kami bisa selalu bersama-sama. Setelah ia menuliskan sebuah surat ini Bapak Ibu, dia kasih ke seorang pendeta. Ia berpikir bahwa pendeta ini langsung menitipkan kepada Tuhan, dan dengan diam-diam pendeta ini membuka sepucuk surat itu, dan dengan terharu, sedih dan menangis pendeta itu membaca surat anak kecil ini. Dia memanggil anak kecil itu, ia memeluk, ia berkata, Tuhan yang memulihkan keluarga-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak keluarga yang kehilangan sukacita di zaman-zaman teknologi yang semakin canggih saat ini. Namun Bapak Ibu, dengan kehadiran Yesus Kristus, ia mampu memulihkan keretakan rumah tangga itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Yusuf mendengar bahwa Maria telah hamil, Yusuf itu diam-diam meninggalkan tunangannya Maria. Tetapi karena malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, katanya, Yusuf anak Daud, jangan kamu takut mengambil Maria itu sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya itu dikandung dari Roh Kudus. Di mana pada saat itu Bapak Ibu, hubungan Maria dengan Yusuf retak, hampir berpisah. Di tengah-tengah keretakan itu, yang hampir berpisah itu, Yesus lahir. Dan bagaimana ketika Yesus sudah lahir, itulah yang menyatukan Yusuf Maria kembali menjadi satu rumah tangga yang utuh. Yesus lahir ke dalam dunia tidak hanya memberi perayaan yang mewah, tetapi ia datang ke dalam dunia untuk memulihkan umat manusia. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, Yesus hadir untuk menyelamatkan. Dalam ayat yang ke-21 saya akan membacakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus lahir untuk menyelamatkan umat manusia dari
yang dapat memulihkan umat manusia. Yesus lahir ke dalam dunia. Ia memulihkan hubungan kita dengan sesama. Ia memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ia memulihkan hubungan keluarga. Natal itu dideklarasikan bahwa keselamatan keluarga dimulai dari pemulihan hati. Di mana ada hati yang telah dipulihkan, di situ ada kasih, di situ ada pengampunan, dan di situ ada sukacita. Sama halnya dengan keluarga yang sudah dipulihkan, Bapak Ibu. Yang tadinya keluarga itu menjadi tempat konflik, ketika dipulihkan menjadi tempat berbagi kasih. Yang tadinya anak-anak merasa sendiri, anak-anak merasa sukacita karena kehadiran orang tua. Yang tadinya tidak ada waktu untuk keluarga, keluarga yang sudah dipulihkan selalu meluangkan waktu untuk keluarga. Itulah bukti nyata bahwa keluarga kita sudah dipulihkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba lihat pasanganmu yang sudah membawa pasanganmu pada hari ini. Kalau pas di sampingmu, pegang erat tangannya Bapak Ibu. Katakan, Tuhan yang memulihkan keluarga kita. Tapi jangan pegang yang bukan pasanganmu Bapak Ibu. Pasanganmu saja Bapak Ibu. Bapak-bapak di depan ini sabar ya. Mungkin di belakang ada ibu-ibu yang selalu menemani. Yang ada pasangannya, pegang tangannya erat-erat. Tuhan yang memulihkan keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Yesus itu lahir di tengah-tengah keluarga. Artinya bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia mulai dari pemulihan keluarga. Karena keluarga adalah dimulai membangun sebuah persekutuan. Karena keluarga itu merupakan nilai membangun Kristus. Dengan itu mari kita memulihkan keluarga kita. Dan saya percaya bahwa keluarga kita selama ini baik-baik saja Bapak Ibu. Dan biar di tahun 2026 ini semakin dipulihkan, disatukan, dieratkan dalam kasih oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-23, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel bukan hanya sekedar gelar Yesus, tetapi Immanuel merupakan bukti nyata kasih Tuhan bagi hidup manusia. Bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita, Ia selalu bersama-sama dengan kita. Dengan itu jangan pernah takut menjalani hidupmu, apalagi keluargamu. Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti menolong Bapak Ibu. Di mana tidak ada jalan dalam dunia ini, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kalau kita lihat Bapak Ibu di zaman sekarang, banyak anak-anak muda yang takut menikah. Coba tanya kenapa? Salah satunya takut dengan persoalan-persoalan yang ada. Takut gagal. Dan perempuan takut mengalami kekerasan di dalam keluarga, sehingga banyak yang memutuskan hidup sendiri. Tapi saya mau katakan bagi anak-anak muda di sini, ada anak-anak muda, jangan takut menikah. Amin. Kalau sudah ada calonmu, segera menikah di tahun 2026 ini. Amin. Tuhan pasti menyertai dan memelihara. Amin. Apalagi kalau kita membangun keluarga kita itu atas dasar Kristus. Kalau kita membangun rumah tangga kita atas dasar kasih Kristus, pasti kasih Kristus itu
itu mengalir di dalam keluarga kita masing-masing. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu, ketaatan yang menjadi teladan iman. Di dalam ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25, saya 23 sampai ayat 24 berkata demikian, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Artinya di sini bahwa Yusuf taat melakukan perintah Tuhan. Ia tidak berdebat dengan Tuhan, walaupun sebenarnya Yusuf menanggung resiko yang begitu banyak, tetapi ia memilih taat. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ia mau lakukan. Hendaknya demikian kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari lewat keluarga kita taat kepada Tuhan. Bagaimana keluarga yang taat akan Tuhan? Ada persekutuan di dalamnya sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dengan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan, mari kita mengundang Yesus itu yang telah lahir, yang kita rayakan saat ini, untuk masuk ke dalam keluarga kita. Amin. Seperti subtema kita mengatakan Bapak Ibu, subtema kita berkata, dengan semangat Natal, mari menghadirkan kasih Kristus sebagai kekuatan pemulihan di dalam keluarga kita. Amin. Mari kita mengundang Yesus itu yang telah lahir untuk datang ke dalam hati kita, untuk menduduki setiap hati dan pikiran kita, dan mendiami setiap keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang utuh, menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Akan kebenaran firman Tuhan, kita kembali berdoa.